Oke, minasang, hari ini kita ketemu lagi di kelas bahasa Jepang di seri JLPT N5 ya. Hari ini kita akan bahas mengenai konjugasi kata kerja atau katsuyo doshi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih detail seperti tata bahasa atau kosakata yang ada di JLPT N5, kita masuk dulu ke materi konjugasi kata kerja ya, minasang ya, karena materi kata kerja ini cukup penting banget ya. Dan kalian harus tahu dulu sebelum lanjut ke materi-materi yang lain ya seputar JLPTN 5. Karena banyak banget nanti perubahan-perubahan kata kerja yang terjadi di tiap-tiap tata bahasa ya, materi dalam tata bahasa. Dan itu tidak akan saya bahas lagi, bahasnya di sini nih gitu ya. Jadi kita akan bahas tuntas mengenai kata kerja yang ada dalam bahasa Jepang itu seperti apa ya. Kalau di bahasa Inggris mah bilangnya verb 1, verb 2 ya, verb 3 gitu ya. Verb 1, verb 2, verb 3 gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang punya aturan ya, punya jenisnya masing-masing yang tentu saja berbeda ya dengan bahasa lain ya. Nah, kita bahas aja langsung seputar katsuyo doshi atau konjugasi kata kerja. Oke, kata kerja atau doshi itu dalam bahasa Jepang sebenarnya dibagi menjadi beberapa golongan. Ya, ada golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Ada 3 golongan ya, minasang ya. Tapi sebenarnya kata orang tuh orang-orang sering nyebutnya ada 4 golongan bukan 3 gitu ya. Tapi sebenarnya sama aja ya. Karena golongan ketiga itu nanti dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Nah, 2 kelompok inilah kadang yang dipecah itu menjadi golongan 3 dan golongan 4 gitu ya. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi ada yang bilang golongan 3 atau golongan 4 itu benar ya, tidak ada yang salah ya, minasang ya. Hanya istilah aja itulah gitu ya. Nah, oke, kita bahas dulu mengenai golongan 1, kata kerja golongan 1 ya. Nah, atau godan doshi. Nah, mereka sebenarnya dibagi menjadi beberapa golongan karena akhirannya sebenarnya minasang ya. Akhirannya yang berbeda sehingga dibagi menjadi beberapa golongan. Dan akhiran ini nanti akan berguna banget saat kita mensortir atau membedakan perubahan kata kerja yang terjadi di tiap-tiap tata bahasa gitu ya. Nah, jadi intinya untuk sekarang adalah mereka dibagi karena akhirannya yang berbeda gitu ya, atau memiliki akhiran yang berbeda. Intinya gitu aja ya. Nah, contohnya golongan 1 itu ada 9 akhiran, ada u, tesu, ru, mu, nu, bu, ku, gu, dan su ya. Ada 9 akhiran yang ada di golongan 1 gitu ya. Kata kerja yang memiliki akhiran u misalnya itu harau. Harau itu artinya membayar ya. Kemudian ada kau artinya membeli, au artinya bertemu ya. Nah, untuk detail kata kerja apa aja sih sebenarnya yang keluar di JLPTN 5, nggak usah khawatir minasang ya. Saya sudah buatkan ya di listnya lah, nanti taruh di deskripsi, kalian bisa download dalam bentuk PDF ya. Daftar atau list kata kerja JLPTN 5 atau kata kerja sehari-hari lah yang sering muncul gitu ya. Jadi silakan lihatnya nanti di deskripsi atau download aja ya. Nah, kemudian ada su, ru ya. Kalian minasang bisa lihat ya. Su contohnya matsu, ya akhiran udah jelas ya, akhirnya su tuh ya. Mereka dibagi-bagi berdasarkan akhiran ya. Itu golongan 1. Golongan kedua itu disebutnya ichidan doshi. Dia hanya ada 2 akhiran, yaitu eru dan iru ya. Untuk eru contohnya misalkan ya, ueru itu tumbuh ya. Ageru itu naik atau menaikkan, sama taberu itu artinya makan ya. Kemudian ada iru itu contohnya misalkan miru ya, ikiru dan sebagainya. Nah, itu dia mengenai golongan 2 ya, atau ichidan doshi. Jadi hanya ada 2 akhiran saja. Kalau golongan 1 tadi ada 9 akhiran ya. Kalau golongan 2 hanya 2 aja. Eru dan iru. Nah, golongan ketiga yang terakhir atau fukisoku doshi. Ya, kata kerja ini dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, inilah maksudnya 2 kelompok ini yang kadang dipecah, kadang yang yaitu kahen doshi dan sahen doshi. Nah, kadang orang bilangnya kahen doshi itu golongan 3, sahen doshi golongan 4 gitu. Nah, itulah yang menyebabkan
Kadang orang ada yang bilang 4, ada yang bilang 3 gitu ya. Tapi sebenarnya sama aja. Ya, tidak perlu dipermasalahkan itu, ya. Kahendoshi itu cuma ada satu, yaitu kuru ya. Kuru artinya datang. Kemudian ada sahendoshi, itu cuma ada satu doang ya, yaitu suru, yang artinya melakukan atau berbuat atau mengerjakan. Ya, begitu. Jadi untuk kata kerja golongan 3 itu hanya masing-masing punya satu ya. Kuru dan suru. Ya. Yaitu ada kahendoshi dan sahendoshi. Itu mengenai jenis atau kelas kata kerja ya, yang dibagi menjadi 3 golongan ya minasang ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, patokannya 3 golongan itu karena mereka ketiga-tiganya tadi itu punya aturan masing-masing perubahan kata kerjanya, makanya dibagi menjadi 3 golongan ya. Selain karena akhirannya sudah ditentukan ya. Contohnya golongan 1 itu ada 9 akhiran tadi ya. Golongan 2 ada 2 eru dan iru. Golongan 3 dibagi menjadi 2 yaitu kahen dan sahen doshi. Kalau kahen itu ada 1 yaitu kuru aja. Kalau sahen itu suru ya. Begitu. Nah, kemudian ada beberapa perubahan kata kerja ya. Sebenarnya bukan hanya 5 aja nih ya. Ada cukup banyak perubahan kata kerja, tapi untuk JLPTN 5 ini saya hanya bahas 5 poin aja ya, 5 perubahan kata kerja yang ada di dalam bahasa Jepang. Sebenarnya lebih dari 5 sebenarnya. Nanti ada bentuk apalah, bentuk macam-macam, bentuk pengandaian, bentuk apa gitu ya. Nah, tapi ini basicnya aja ya. Ada 5 poin perubahan kata kerja. Yang pertama, kata kerja bentuk dasarnya yaitu kata kerja bentuk kamus ya. Kata kerja bentuk kamus itu maksudnya kalau minasang lihat di kamus bahasa Jepang ya, itu adanya kata kerja bentuk kamus atau jisokei ya. Jadi kata kerjanya belum mengalami perubahan ke bentuk apapun, belum ya. Jadi bener-beneran masih ya udah masih bentuk kamus gitu ya, masih bentuk dasar gitu. Nah, itu disebutnya jisokei. Nah, kemudian yang kedua, kata kerja bentuk tekei ya, atau kata kerja bentuk sedang melakukan atau perintah gitu ya. Lalu ada takei, kata kerja bentuk lampau. Masukei, kata kerja bentuk sopan ya. Naikei itu kata kerja bentuk menyangkal atau negatif gitu ya. Nah, sebenarnya mereka istilahnya bukan tekei sih, istilahnya ada gitu, nanti saya taruh di linknya di deskripsi lah ya. Itu ada satu website namanya kepojepang.com, itu bagus banget tuh websitenya ya. Nanti saya taruh ya sensei lagi. Saya taruh link websitenya di situ, di deskripsi ya, supaya minasang bisa lihat jenis-jenis yang lebih detailnya lah ya, selain 5 poin ini ya, 5 perubahan ini maksudnya. Oke, next. Kata kerja bentuk TK dulu kita bahas ya. Kata kerja bentuk TK itu adalah kata kerja yang punya beberapa fungsi, yaitu sebagai kata perintah, kata kerja yang sedang berlangsung, menyambung kata kerja gitu ya. Jadi kata kerja perintah lah, atau kata kerja yang sedang berlangsung. Untuk golongan 1 itu punya beberapa perubahan ya. Kalian minasang perhatikan untuk akhiran u, su dan ru itu perubahannya ditambahin t ya. Misalnya kau, u-nya dihapus gitu ya. U-nya dihapus jadi kate ya. Matsu su-nya dihapus diganti dengan mate. Jadi mate tuh ya. Kemudian kaeru ya, ru-nya dihapus jadi kaete ya. Jadi tambahin t ini nih. Ya, gitu perubahannya. Sama seperti mu, nu, bu ya. Ku, gu dan su ya, minasang bisa lihat di daftar tabel ini perubahannya seperti apa. Ya. Dan minasang perhatikan yang terakhir nih, ini pengecualian nih. Untuk iku kan belakangnya ku ya. Seharusnya ngikutin aturan yang ini nih. Yang ku nih, jadi ite kan. Tapi karena iku ini pengecualian di golongan 1, dia iku bentuk t-nya berubah jadi ite ya. Iku itu artinya pergi ya. Jadi ite ya gitu ya. Nah, dia pengecualian, ingat tuh, hati-hati ya. Jangan sampai ketukar, jangan sampai salah ya. Gitu ya. Walaupun dia akhirannya ku kan seharusnya ite ya. Gitu ya. Tapi untuk iku yang artinya pergi itu punya aturannya sendiri dia. Dia misah ya. Kayak gitulah. Itu golongan T.
Ya, next selanjutnya kata kerja golongan 2 itu ada eru dan iru, tadi cuma ada 2 ya. Oke ya. Nah, dia perubahannya jadi ditambahin T ya. Jadi taberu, ru-nya dihapus. Ru-nya dihapus, sorry. Ru-nya dihapus oleh ru-nya. Jadi tabete. Okiru, ru-nya dihapus jadi okite itu ya. Gitu. Jadi ru-nya aja yang dihapus, ru yang belakangnya ya, diganti dengan T gitu ya. Untuk golongan 3 kan ada 2 ya. Ada kuru dan suru. Kuru itu kahen doshi, kalau suru sahen doshi. Kuru dia menjadi kite, suru jadi site. Untuk bentuk T-nya ya. Jadi punya aturan masing-masing. Itulah kenapa dibagi tuh. Jadi beberapa golongan tuh. Itu maksudnya begitu tadi minasang ya. Nah, kemudian kata kerja bentuk ta atau takei atau bentuk lampau ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris simple past ya. Kalau ini sebenarnya take atau bentuk lampau ya. Kata kerja yang sudah atau telah dilakukan atau lampau ya. Jadi fungsinya itu ya. Sama ini pun ada untuk golongan 1 ada 9 kan? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 tuh. Perubahannya minasang bisa lihat di tabel. Ini saya nggak jelasin lagi ya. Nanti mungkin kalau masih kurang jelas minasang boleh tanya aja di kolom deskripsi atau kolom komen ya, komentar di sini. Nah, pokoknya perubahannya bisa dilihat ta ya. Iu jadi ita tuh. Jadi u-nya dihapus. Kurang lebih sama lah seperti bentuk teke yang tadi ya. Ya, ikunya juga sama, iku pengecualian untuk bentuk take. Karena dia diganti jadi ta ya. Jadi ita tuh jadinya. Ya, gitu. Ada pengecualian untuk iku ya. Untuk bentuk teke dan take. Ya, golongan 1. Golongan 2 ya sama lah ya. Tuh ya, perubahannya jadi diganti bentuk ta. Golongan 3 kuru jadi kita, suruh jadi sita. Ya, gitu. Minasang lihat aja, diperhatikan, dianalisis ya. Nanti kalau masih kurang jelas, tapi kayaknya udah cukup jelas lah ini ya. Boleh tanya lah kalau kurang jelas ya minasang ya di komen. Oke, kemudian bentuk masuke. Ini bentuk sopan nih yang sering kita dengar ya. Masu atau maske. Jadi fungsinya untuk memperhalus atau membuat formal sebuah kata kerja dalam percakapan atau kaiwa. Nah, golongan 1 ada 9, tapi ini kayak nggak 9 nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1 nih. Itu golongan gu. Ya, gu nggak ada nih ya. Sengaja memang itu minasang ya. Saya sengaja supaya minasang nanti bisa cari sendiri ya. Padahal sebenarnya sama aja ya. Intinya adalah gu ini masuknya ke sini ya. Nih. Untuk yang gu ya. Contohnya oyogu jadi oyogimas gitu ya. Jadi huruf i-nya dihapus diganti dengan masu. Ya, jadi gu ini masuknya ke sini. Ya. Su simas, tesu jadi cimas. Itu aja ya intinya ya. Minasang. Ya, untuk golongan 1. Jadilah bentuk sopan. Untuk golongan 2 ganti ru-nya dengan masu. Misalnya taberu jadi tabemas, okiru jadi okimas gitu ya. Nah, golongan 3 kuru jadi kimas, suruh jadi simase atau simas. Ya. Next bentuk naikei. Naikei itu bentuk kalimat penyangkalan atau kalimat negatif ya. Gitu ya. Nah, ini juga sama ada 9 kalau nggak salah nih. Tuh, wa, ga, pat, ma, 6, jupan. Ada 8. Kurang 1 nih. Ya, kurang 1 apa nih kira-kira? Kurang su ya. Ya, kurang su ya, betul ya. Kurang su. Su ya, hanasu. Jadi hanasanai ya. Hanasu misalnya contohnya untuk su itu hanasanai ya. Contohnya hanasu. Jadinya hanasanai. Hanasu itu artinya berbicara ya. Jadi apa tuh? Gimana caranya? Jadi huruf berarti dia masuk ke sini ya, sama ya. Tuh. Masuk ke sini. Jadi huruf u-nya yang terakhir dihapus diganti dengan a ditambahin nai. Ya. Contohnya iku, huruf u-nya dihapus 1 diganti a, tambahin nai, jadinya ikanai. Gitu ya caranya. Jadi su masuknya ke sini nih. Ya. Oke. Itu kata kerja bentuk nai untuk golongan 1. Ya, perubahannya minasang bisa lihat sini ya. Ya. Jadi kayaknya sama aja seperti bentuk maske ya untuk nai ini. Golongan 2 ada 2 eru dan iru. Ya, ini diganti dengan nai aja ya. Gampang lah ini ya.
Kuru jadi konai, suru jadi shinai itu. Ya, perhatikan minasang. Ya, itu dia mengenai beberapa kata kerja. Sebelum masuk ke latihan, sebenarnya tadi ada banyak ya. Itu gimana dong? Apakah harus kita hafal? Sebenarnya nggak usah dihafal ya. Minasang intinya sering berlatih aja. Sehingga nanti dan mengerti golongannya itu apa? Ada berapa golongan kata kerja dalam bahasa Jepang. Sehingga nanti bisa dijadikan patokan lah, istilahnya gitu lah ya. Sehingga nanti kalian nggak lari atau nggak kabur dari sana gitu ya, dari materi yang kata kerjanya gitu ya. Nah, untuk menambah pemahaman ya, ini bonus saya sebenarnya. Ubahlah kalimat berikut ke dalam bentuk kata kerja negatif ya. Kata kerja bentuk te dan kata kerja bentuk ta. Ya, ubahlah ya. Contohnya nomor 1, watashi wa nihongo hanashimasu. Ini bentuk masuke kan? Mas, hanashimasu. Nah, kalian ubah ke bentuk negatif kata kerja dan kata kerja bentuk te dan ta beserta artinya ya, minasang nggak perlu ya gitu. Nanti kalian boleh tulis jawabannya di kolom komen biar kita bisa saling koreksi ya, sama yang lain juga belajar bareng lah gitu ya. Oke, silakan dikerjakan ya jika berani. Itu aja mungkin ya minasang, pertemuan kita kali ini cukup panjang tapi mudah-mudahan bisa memahami materi mengenai konjugasi kata kerja ya. Itu aja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau yang masih kurang-kurang silahkan ditanyakan di kolom komen ya minasang. Sekian, terima kasih, arigatou gozaimasu. Sampai ketemu di video berikutnya.